Oke, eh, mungkin yang ada ya sambil bekerja yang tidak bisa gabung, nggak masalah, nanti tak kasih apa rekaman dari perkuliahan kita hari ini. Bagaimana keadaannya kalian hari ini? Capek atau semangat atau senang? Capek, Pak. Eh, apa boleh apa dibuka kameranya? Adakah yang sedang di jalan? Nggak ada kan? Nah, oke. Ini semua sambil apa? Ada yang sambil sudah di perjalanan pulang, ada yang masih di tempat kerja, ada yang sudah di rumah. Mungkin ap- kalau kemungkinan kalau seandainya mungkin Pak Heri survei untuk mungkin ada satu suara, mungkin ada request pada saat jam sore-sore gini, kebanyakan kita semua benar-benar kerja Pak. Ya emang ada sebagian yang sudah pulang, ada yang A B C D, tapi mungkin nanti kalau saya survei ada satu suara mungkin request jam 7 malam sudah siap standby Zoom semua Pak, bisa melihat semua Pak. Saya nggak masalah, saya malah senang atau enggak request jam 9 malam nggak masalah. Tapi kebanyakan tahu-taunya jam 9 malam teman-temannya udah pada ketiduran semua. Ya nggak masalah, lebih apa request dari kalian semua. Nanti bagaimana tak coba apa tanya satu persatu. Mungkin di sini ada yang apa yang bekerja itu jam 4 segini udah selesai sampai di rumah. Ada? Ada? Udah sampai rumah? Udah Pak? Ya, Pak. Udah bekerja, sudah sampai rumah. Udah fokus. Ada yang jam segini, ada yang masih tempat kerja? Ada. Ada. Atau enggak ada yang ini masih rolling, rolling nanti selesainya jam 8-an ada? Biasanya kalau sip itu malah lebih parah lagi, jam 10 udah selesai, baru selesai. Tapi takutnya nanti jam 10 kalau semuanya bisa on jam 10 nggak masalah. Tapi kalau jam 10 malah ada sebagian yang eh, udah waktunya jam tidur, ya itu masalah. Lah itu dari Pak Heri ini emang eh, solusi terakhir ya emang ini, kalau tempat terpaksa teman-teman yang ketinggalan ya nanti bisa lihat ulangannya di YouTube-nya Pak Heri saja. Nanti ya untuk dari saya sendiri nggak begitu absen absen tentang kehadiran, mungkin nanti absennya kolektif berdasarkan apa keaktifan tugas-tugas sama UTS sama UAS, yang dimana nanti UTS sama UASnya bisa dikerjakan lain hari, nggak harus hari ini, untuk emang apa antisipasi kalian kan sedang bekerja tidak bisa diganggu. Emang apa keunggulannya KSK-nya Umko dari Pak Heri itu gini, bisa mengikuti, nanti ketinggalan bisa lihat YouTube. Mungkin untuk teman-teman yang lain, dosen-dosen lain belum tak kasih saran untuk seperti ini. Emang apa yang namanya rolling shift ya tidak bisa 100% fokus di kuliahan. Ya itu apalagi kalau tim sales itu pada akhir akhir bulan itu mereka seharian ya di pressure untuk penutupan target. Nah, jadi akhir bulan tidak bisa diganggu gitu, ada yang karakter seperti itu. Ya udah, daripada panjang lebar kita ke
pembahasan materi kali ini. F11. Nah, kelihatan semua ya. Oke, hari ini kita kemarin kan sudah pertemuan pertama untuk membahas pengantar manajemen digital. Oke, kali ini kita belajar tentang untuk menganalisis lingkungan dari bisnis digital, di mana ini perkuliahan dari pertemuan kedua setelah kemarin, di mana hari ini kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nomor pertama itu menganalisis faktor-faktor lingkungan eksternal yang memengaruhi bisnis digital. Selanjutnya mengidentifikasi dengan metode pastel ya, bukan pastel. Mungkin kalau pastel yang isinya bihun, rajut, terus ayam, mungkin yang sedang lapar pasti isinya makanan aja yang gitu. Ini pastel, bukan pastel. Oke. Dan ini digunakan untuk apa? Untuk menjelaskan setiap komponen dalam kerangka analisis pastel. Oke, selanjutnya mengidentifikasi Porter yaitu dan menjelaskan setiap komponen dalam kerangka Porter Favors. Ada pastel sama Porter. Selanjutnya menerapkan kedua kerangka tersebut untuk menganalisis sebuah studi kasus yang nyata. Oke, ini kemarin ya untuk pertemuan tugas kemarin. Ini untuk tugasnya bisa dikumpulkan di sini. Tak share aja linknya di grup WA sama di ini ya. Nih bisa diklik, terkirim semua, dikirim di sini ya. Saya bagian belum bisa dikirim, bentar untuk WA nya. Udah masuk di WA. Oke, ini tadi udah masuk. Sambil mendengarkan Pak Eri, sekalian sambil itu buka linknya.
untuk mengirim. Mungkin yang sedang di tempat kerja mungkin bisa nanti di rumah. Saya tunggu nanti malam untuk pengumpulannya. Itu juga buat apa, anggap saja dari Pak Heri ini apa, yang penting bukan absennya, yang penting tiap hari keaktifan dari kalian semua dalam apa tugasnya Pak Heri. Memang kalau dipukul pakai absensi, sebagian mungkin nggak kerasa adil, soalnya apa, semuanya emang kalau dipukul dengan absensi pasti ada sebagian yang nggak bisa. Jadinya tak panggil apa tugas saja. Oke, paham ya untuk tugas pertama? Tinggal nama sama linknya dikopas, sama nanti jangan lupa pilih prodi bisnis digital yang KSK ya, bisa membedakan dengan reguler. Oke, selanjutnya ada ditanyakan? Lanjut ya, saya lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke. Pertanyaan pemantiknya kita hari ini, menurut kalian semua, mengapa sebuah startup teknologi bisa gagal meskipun memiliki produk yang canggih? Ayo, nomor pertama, pendapat kalian bagaimana? Mengapa kok sebuah startup teknologi yang kalian kenal apa saja? Yang di sini istilahnya apa? Ya, gempornya itu harus ke teknologi, seperti halnya isi bensin pakai aplikasi Pertamina. Di sini sudah ada yang punya mobil semua? Sudah punya? Belum. Belum. Mungkin orangnya, ayahnya, ibunya udah konsumsi pakai apa? Udah transportasinya pakai mobil? Udah? Oke. Kalau belum, ini ya, pemerintah untuk membatasi subsidi sekarang ini untuk kendaraan roda 4 pengisiannya wajib pakai install My Pertamina, di mana dalam aplikasi Pertamina itu pemilik mobil dibatasin untuk pembelian pertalite sehari, katanya itu minimal 200.000. Mungkin di sini ada kendala akan aturan startup seperti itu, apa teknologi itu? Sini belum apa mempengaruhi di kalian? Belum. Belum. Mungkin dari kalian yang paling mengganggu di benak kalian, kebanyakan digital yang paling mengganggu di kalian apa? Kalau Pak Heri ini tadi aplikasi My Pertamina itu dalam halnya kalau beli BBM terbatasi. Mungkin ya kalian katanya nanti juga pembelian LPG 3 kg harus pakai aplikasi. Bisa mempengaruhi nggak dari toko retail yang jualan apa LPG? Sekarang ini LPG bisa dengan mudah didapatkan, beda dengan peraturan kemarin dari Menteri Bahlil untuk membatasi, yang dimana harus pakai KTP ABCD. Tapi sekarang udah bisa dengan mudah dapatkan LPG tanpa ada batasan kuota, dan tapi harganya itu dipukul paling rendah 22, selanjutnya di apa retail 25, ada yang sampai ke 27. Di kalian harganya rata-rata berapa LPG 3 kg? Bah, harga gas berapa? Tanya. 23.000, Pak. 23.000 berarti di head yang paling rendah ya. Head paling rendah ya.
rata-rata itu 22 23 itu di tangan distributor pertama ya. Ada yang dapat nemu di angka 25? Ya. Berapa? Ada dapat 25. Ya, Terus di angka 28 27 ada? Ada tempat kalian? Mana? Mungkin nanti ada batasan dari aplikasi itu mempengaruhi enggak ya? Nah, lah itu. Lanjutnya nomor 2. Faktor eksternal apa yang paling berpengaruh terhadap bisnis e-commerce di Indonesia saat ini? Mungkin kalian pernah mencoba mengiklan di jualan online. Sini udah mencoba berjualan online di mungkin jangankan di Shopee, di sosial media enggak itu sekitar apa jualan apa mungkin jualan produk-produk kalian di apa Facebook, Instagram, udah pernah melakukan? belum, Mbak. Belum mencoba jualan di Facebook? Belum. Belum. Jualan walaupun itu nggak pakai ad, cuma istilahnya menjual mungkin HP-nya saya mau dijual di internet, HP gara-gara apa punya HP cadangan, pin tak jual lah di apa Facebook. Coba-coba, ada yang udah pernah? Halo, Pernah, Pak. pernah jualan apa Mbak? Iya. Dulu waktu itu pas lagi rame-ramenya All Shop tahun 2020, banyak ada fashion, terus makanan, topi-topi Korea gitu sih, Pak. FOMO-FOMOan ya. Iya. Terus kendalanya? Terus terakhir baru beberapa bulan kemarin sempat bikin coba bisnis kuliner, itu pre-order makanan. Terus kendalanya? Udah sih sejauh itu. Kendalanya? Apa? Kendalanya apa? Eh, waktu itu pas lagi rame-ramenya, alhamdulillah nggak ada kendala, Pak. Lah, berarti ini kendalanya capek aja. Eh, yang Iya, terus kendalanya tuh kalau yang makanan ini sekarang kan banyak banget makanan-makanan yang FOMO lah. Terus kalau sekarang kan ada yang viral langsung pada bikin. Nah, jadinya tuh kayak makanan-makanan yang harusnya jadi makanan pokok sekarang tuh bisa aja tergantikan sama makanan-makanan yang FOMO gitu. Gitu. Tapi mungkin kemarin mencoba berarti laku semua. Alhamdulillah laku. Setelah itu berhenti gara-gara capek. Berhenti gara-gara nggak ada waktu. Capek waktunya ya. Dulu berarti Iya, iseng-iseng ya di iya iseng. Facebook. Dulu mainnya masih di WhatsApp sih sama sosial media pribadi memang, tapi nggak Facebook, Sosmednya apa? Instagram. Main Instagram ya. Hashtagnya Iya, hashtagnya 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 pengaruh. enggak sih dari repost teman-teman minta tolong teman-teman buat itu sih Oh, sebarin gitu. punya itu ya. Tapi kalau Iya. itu langsung nanti apa? Dicoba pakai review teman-teman pakai di Instagram, di gimana gitu. Biar apa? Nanti apa? Instagramnya bisa menaikkan Instagram. Itu berarti istilahnya pakainya mulut ke mulut Oh, ya metodenya ya. iya. Tidak main ke mungkin coba ke bisnis apa A B C. Kalau dulu Pak Eri sering apa zamannya Kaskus itu sering jualan di Kaskus dulu. Mungkin di sini familiar dengan Kaskus yang kalau dulu terkenal dengan apa sharing. Itu Kaskus itu buatan dari anak Indonesia yang apa dari ide dari pesaingnya Facebook. Tapi semakin hari itu kemarin itu ada kejadian seperti halnya istilahnya itu dalam membeli produk kan kita kan tidak mengetahui itu orang terpercaya atau bukan, ya kan? Kalian di sini kan dalam hal dunia maya kan tidak mempercayai, mungkin kalian sendiri pun belum mengenal apa lihat fisiknya Pak Heri sendiri pun
dalam artian kan baru berapa persen kan nggak begitu percaya dengan Pak Heri, tapi berapa persen itu membutuhkan Pak Heri karena emang dosen pengampunya Pak Heri sendiri ya dalam dunia maya sendiri. Lah itu dulu itu karena nggak ada kepercayaan, akhirnya dari Kaskus itu menyediakan pihak eksternalnya itu kayak apa, rekening bersama, istilahnya rekening bersama, tahu, yang tempat untuk seandainya dalam bertransaksi itu saya mau pengen beli produk A, oke, harganya sekian, oke, lanjutnya kalau setuju transfer, tapi bukan transfer ke rekening langsung ke penjual, tapi ke rekening yang pihak ketiga ya. Setelah itu barangnya dikirim dari pihak penjual ya, dapat udah review nih, setelah dapat barangnya di ACC, pihak ketiga tadi mencairkan uang ke pihak pembeli. Lah itu kejadian lagi saat itu penjualannya rame. Lah itu bagian pihak ketiga itu yang rekber itu apa, membawa lari uang dari pembeli, jadinya dia bawa kabur. Lah efeknya itu dari jual beli dari Kaskus itu kepercayaannya menurun. Lah selain waktu itu muncullah toko online seperti Bukalapak. Bukalapak itu memfasilitasi penjual dan pembeli dengan transfer ke pihak ketiga sebelum barangnya itu diterima. Nah, jadinya kenapa kok tercipta toko online yang seperti itu? Semakin hari itu setelah Bukalapak muncullah Tokopedia. Setelah ada Tokopedia muncullah Shopee. Sekarang ini pasar dagang online itu e-commerce udah dimonopoli oleh Shopee. Shopee udah merambah ke pihak kuliner, pihak kirim, sama ke pihak ekspedisi sudah dimonopoli oleh Shopee. Dari Tokopedia sendiri sudah kerjasama dengan Gojek, dan untuk penjualannya live bergabung dengan TikTok Shop. Jadi mungkin dari Mbak Intan mencoba main TikTok Shop belum main TikTok? Sudah pernah Bapak, sudah pernah. TikTok Shop bukan buat joget-joget ya, Bukan. jual produk loh, jangan jual produk selain itu loh ya. Buat image dari TikTok Shop itu jelek ya, gara-gara jual produk. Nah itu selanjutnya nomor 3, bagaimana sebuah perusahaan besar seperti Gojek harus beradaptasi ketika ada peraturan pemerintah yang baru. Nah ini regulasi kalian yang paling mengganggu dari pemerintah apa? Udah sampai pemikirannya sampai ke sini? Saya jualan terganggu sama regulasi pemerintah? Ada? Contoh halnya ya, kalau di Kudus itu dari pemilih jualan di Indomaret sama Alfamart itu tidak boleh buka kalau sebelum di angka jam 10. Kalian pernah di sini ada yang dari Kudus? Iya, Pak. Nah, Atau Pak, ya, pernah menemukan jam 7, jam 8 Alfamart, Indomaret udah buka? Belum. Jam 9? jam 10 Pak, emang rata-ratanya Pak. Ya, itu regulasi dari pemerintah kan? Pemerintah dari Kudus kan? Itu dari regulasi itu membela siapa? Di toko kelontong kah? Toko kecil-kecil? Ya. Itu berdampak enggak dari aturan itu? Mungkin yang pagi-pagi dari saya yang penjualan, akhirnya pendapatan saya menaik. Semua orang akhirnya beli
minuman makanan ringan larinya ke toko kecil daripada ke Alfamart Indomaret. Berdampak enggak? Mungkin di sini ada yang coba, mungkin kalau yang kemarin dari pasar Kliwon hadir. Hadir, Pak. Hadir ini masih jualan? Ya, sudah pulang. Udah pulang, alhamdulillah. Kalau pasar Kliwon bukanya mulainya jam 10, benar? Kalau saya itu jam 9 udah buka, Jam Pak. 9 udah Ya, mulai. Ada yang toko lain ya. jam 10 belum. Tapi kalau buat yang pedagang makanan itu jam 7 udah rame sih, Pak. Ada jual makanan ya. Soalnya Iya, Kliwon itu belanja. gak identik dengan makanan kok. Seperti halnya itu kemarin ke situ yang terkenal itu es dawet sama es gempol. Betul. Es dawet sama es gempol. Iya, Kalau iya, es Pak. gempol sama es dawet jam 9 belum buka. Itu mencari kemana? Malah disuruh ke jam siang, jam 12 ke situ lagi. Ya, istilahnya pengen mencari pagi-pagi cari makanan segar harus dibatasi dengan waktu. Nah, itu mungkin dari orang-orang kan kalau istilahnya di Kliwon itu buka jam 9 emang aturan dari pasar Kliwonnya sendiri. Enggak sih, Pak, terserah. Terserah kan, tapi itu Iya, buka jam terserah. 9 itu segmen-segmennya dari apa, mungkin dari pelanggannya mungkin jam 9 sampai jam 10 pasti ada yang beli. Ya, ada sih, Pak. Kalau yang urgent-urgent banget gitu, yang butuh. Terus sampai jam siang udah tahu apa pembelinya, orang-orang bagaimana gitu, udah menganalisis ya. Sudah. Nah, itu biasanya tapi itu rahasianya pedagang udah tahu. Penting cuma ada regulasinya sebenarnya. Kalau kenapa kok pasar Kliwon banyak yang buka jam 10 9, berarti bukan dari aturan dari pasar Kliwonnya ya. Tapi kalau pasar Bitingan itu, kalau di pasar tumpahnya itu jam 6 harus apa bersih, pindah semua ke atas, tidak boleh ada di bawah. Itu regulasi dari pemerintah, yang dimana ada pasar jam 1 pagi. Itu membantu banget bagi kalian yang pengen coba-coba bisnis kuliner dengan harga bahan baku yang murah. Di pasar Bitingan itu dari atas, dari Bandungan berkumpul jadi satu di situ. Kalau pagi-pagi yang suka main pagi-pagi, orang pekerja keras mungkin mainnya ke situ. Lanjutnya ini tentang pertanyaan tematik ya. Selanjutnya, mengapa Kak menganalisis lingkungan eksternal? Lingkungan eksternal itu emang dalam halnya itu mempengaruhi bisnis digital yang perubahannya sangat cepat karena faktor eksternal seperti halnya kebijakan pemerintah tadi, tren teknologi baru, atau kekuatan pesaing dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan. Analisis ini membantu manajemen atau manajer untuk yang pertama mengidentifikasi peluang. Pastinya orang-orang kalian yang berdagang pasti yang mengganggu bisa inginnya disingkirkan. Untuk antisipasi apa? Peluang pastinya. Kedua, ancaman. Berarti setiap pedagang pasti punya banyak ancaman. Seperti halnya pedagang di pasar Kliwon pun ancamannya apa Mbak? Ancamannya mungkin dari pihak petugas. Ya, petugasnya sekarang nakal-nakal deh. Enggak. Itu nggak tahu, Pak, aku. Bukan rananya Mbaknya ya. Mungkin apa? Iya. Yang isunya itu apa? Biaya keamanan. Ada tukang datang biaya keamanan, terus sekarang itu ada tukang apa? Minta-minta. Terus apa lagi ancamannya apa? Pasti banyak. Terus ada yang isu pasar itu banyak hantunya buat apa, mengguna-guna supaya pedagangnya itu lari ke saya. Ada lari ke Nggak tahu ya, Pak, itu. itu Kayaknya ada, Pak. ada, tapi isu ya. Iya, ada. Tapi kan benar kan, kalau pasar itu emang tempat yang tidak selalu harus terusnya di situ, harus lebih baik ya pulang kalau nggak ada Iya. keperluan. Nah,
Lanjutnya, membuat keputusan strategis yang lebih baik ya pastinya. Karena dari peluang ancaman kita strategi yang lebih baik. Kalau dalam halnya bisnis itu kita tidak harus selalu belajar terus ya menganalisis keadaan, walaupun kalian tidak berdagang itu tidak selalu lihat zoom, tapi dengan belajar dari lingkungan, ini kok tiap kali pelanggan itu cuma lihat-lihat aja, bagaimana sih nggak ada yang beli lah, cari tahu strateginya bagaimana cara menawarkan. Sekarang ini peluangnya itu bagaimana, mungkin perlu di sambil tiktokan. Gimana lanjutnya, ancamannya yang perlu dikurangin bagaimana, mungkin berdagang itu butuh setiap hari orang pelanggan itu yang penting melihat itu kebersihan, mungkin setiap hari tokonya itu dibersihkan, hilangkan debu-debu, terus rumah laba-labanya dihilangkan supaya bisa menarik pelanggan dan lain-lain ya. Nah, ini kerangka analisis menggunakan PESTEL. PESTEL itu adalah singkatan dari Political, Economic, Sosial, Teknologi, Environment, dan Legal. Ini kerangka ini membantu kalian memetakan faktor-faktor lingkungan makro. Lingkungan makro ya, makro itu lingkungan yang lebih besar daripada mikro. Ya. Contoh halnya ini, nomor pertama itu political. Politik atau yang disebut dengan politik. Apa itu politik? Politik itu mencakup kebijakan pemerintah, ya. Pasti stabilitas politik. Oke, selanjutnya regulasi perdagangan. Oke, dan perpajakan. Perpajakan itu politik. Mungkin dari Mas atau Mbaknya mungkin ada usahanya yang dipengaruhi oleh hal-hal politik seperti halnya di Pak Eri tampilkan ini. Yang mempengaruhi apalagi ada yang kebijakan yang sering mengganggu nggak ada ya di pikirannya. Lah ini contoh halnya kalau di ojol itu ada regulasi tarif ya, tarifnya itu sudah disesuaikan dengan UU perlindungan, dengan UU Dinas Perhubungan, di mana orderan pertama itu 7.000 dan orderan kedua dan selanjutnya ada tambahan 2.500 per kilometer, tidak boleh dinaik dan turunkan, harus tetap harga segitu, tidak boleh diganggu gugat dan lain-lain. Dengan tarif segitu dari ojol sendiri itu setuju tidak, dari pemerintah setuju tidak, terus itu juga mempengaruhi dari pelanggan juga. Kalau seperti halnya keadaan pembelian beras padi di petani, kenapa kok bisa jadi di kalian bisa dengan harga sekarang ini berapa padi beras 13.000 rata-rata ya. Kalian di sini kalau beli beras yang macam beras Raja Lele terus SS Wangi belinya yang beras yang bagaimana? Halo, di sini pada makan beras, enggak beras ya, pada beli beras Ya, kan? Pak. Ya, Iya. Pak. Beli sendiri atau orang tua yang beli? Kadang disuruh beli sendiri, Pak. Belinya itu produknya berasnya yang apa? Wangi deh, Pak. Wangi, itu yang paling bagus ya, di harga 17.000 ya. Iya, Pak. Itu bagus tuh. Terus nanti biasanya dicampur dengan SS biar ada kenyangnya, enak dan kenyangnya di SS itu. Nah itu dari halnya itu dari petani itu per kilogramnya itu
dari padi itu dengan harga 6.000, betul kan? 6.000 kan? 6.000 tak berapa? Terus itu dibeli jadi padi kering. Maksudnya nanti dibeli sama Bulog. Bulog itu mengantisipasi harga supaya harganya itu tidak mahal dan tidak kemurahan, ya. Itu emang aturan dari pemerintah, itu dari diserap oleh Bulog. Mungkin di sini ada yang crash sama dengan Bulog itu dalam hal pembelian itu. Mungkin di sini ada orang tuanya petani, punya sawah. Ada? Tidak ada, Pak. Nggak ada sawah. Mungkin pas masnya dikasih warisan sawah sama orang tua, suruh digarap, harusnya dikerjakan, jangan dijual ya. Soalnya kalau yang namanya itu tanah, lebih baik kalau dijual gantikan tanah, jangan dijadikan barang yang nilainya turun, itu ya Mas Mbak ya. Kalau tanah lebih baik diganti dengan tanah, ya, jangan dijual. Soalnya jangan diganti dengan nilai yang value-nya turun, ya. Kebanyakan orang terlalu FOMO, mas-mas sama mbak-mbak yang seperti halnya pengen beli motor, iPhone, orang tuanya disuruh jual sawah sampai segitunya. Jangan ya. Baik, jadi yang sesuaikan dengan dompet kalian dalam hal FOMO-FOMO. Jangan maksakan diri sampai membeli berlangganan sampai SP letternya limitnya udah sampai berapa? Ada yang diiming-iming sampai 20 juta. Nggak pakaian? Ada nggak pakaian? Ada, alhamdulillah, pakai yang sesuai dengan budgetnya, ya. Jangan memaksakan diri. Soalnya yang namanya ribawi itu emang menggiurkan tapi mematikan di akhir, ya. Ingat itu. Maksudnya ekonomik, di telah politik sekarang ekonomik itu meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan daya beli masyarakat. Mungkin contoh halnya penurunan daya beli akibat inflasi dapat mengurangi transaksi di e-commerce. Inflasi, ya. Dalam hal inflasi, dari kalian tahu inflasi? Contoh halnya dulu kita beli mendoan 500 boleh. Sekarang mendoan berapa? 1.000. 1.000, Pak. 3.000. 1.000. 3.000 dikalian 1.000. Lah, itu yang dinamakan inflasi, seperti itu. Lah, semakin hari harganya 1.000. Kalian dari Kucingan masih beli tidak? Masih membeli gorengan mendoan? Masih, alhamdulillah. Kalau es teh harganya rata-ratanya 2,5 masih? 3.000. Sekarang udah 3.000. 3.000. Kucingan paling kecil pun 3.000. Ada yang masih di harga 2,5. Ya. Ada rata-rata ya. 2,5 itu kalau di sini es teh desa itu 2,5. Rata-rata 3.000. Ada yang sampai di harga 3,5. Tapi 3,5 itu daya beli masyarakatnya masih ada enggak ya. Tapi kalau yang paling mahal itu es teh presiden, apa ya, mahal kali. Kalau es teh jasminnya aja 8.000. Mungkin di sini mungkin ada tanyakan tentang ini, dampak ekonomi dari pemerintah. Mungkin dari kalian dalam hal daya beli masyarakat bagaimana di kota kalian, di tempat kalian, daya beli masyarakatnya, penduduknya bagaimana? Saya cobalah sore jualan kopi di depan rumah, buka angkringan. Alhamdulillah ya, pelanggannya itu banyak. Nah, berarti daya beli masyarakat di sekitar
Mas atau Mbak itu meningkat. Mungkin di sini rumahnya dekat pabrik, dekat sekolah. Ada? Dekat sekolah? Ada? Rumahnya dari dekat sekolah. Tahu-taunya bukalah apa? Jualan jajan. Dampaknya orang-orang dari sekolah membeli. Lah, dari membeli itu kebanyakan mereka membeli itu produk-produk yang bagaimana? Biasanya anak-anak sukanya beli itu telur gulung. Kalian suka telur gulung? Ya, Pak. Telur gulung, terus itu cilok. Suka? Ya, Suka. Terus kalau gue suka. minumnya mari Mas atau mari Mbak? Mari, Mbak. Yang rasa apa mari Masnya? Jeruk? Rasa bayar, Rasa Pak. bayar. Alhamdulillah. Kalau rasa bayar nanti belinya teh tawar. Kalau es teh tawar kan gratis. Gak usah beli yang manis-manis. Udah lihat kalian udah manis. Nah, kena juga. Oke, mungkin ada yang ditanyakan pengaruh dari ekonomi ini di tempat kalian? Ada, Pak. Masih ini ya, mengetok bagaimana cara mengetahui daya beli masyarakat ya. Nah, mungkin dari kalian coba-coba bisnis, ada faktor ini A, B, C. Terus ini kan menterinya baru, menteri keuangannya, yang dimana katanya nanti dia menggencar pajaknya itu yang ekonomi atas, yang ekonomi bawah tidak apa dipukul. Jadinya nanti nggak tahu nanti PPN-nya itu bisa menurun atau enggak. Mungkin keadaan dari ekonomi masyarakat nanti juga kita lihat aja, harga dolar masih tetap di situ atau turun ya, nanti kita lihat saja. Selanjutnya sosial, pengaruh sosial berkaitan dengan demografi, gaya hidup, tren budaya, dan perubahan perilaku konsumen ya. Ini meningkatkan kesadaran kesehatan, mendorong munculnya aplikasi health tech. Ini health tech itu aplikasi berdasarkan apa, orang-orang yang suka kesehatan ya. Kalau dalam hal sosial sekarang itu ada istilahnya hedonisme. Tahu hedonisme? Mas atau Mbaknya terlalu hedon tidak? Barang-barangnya harus branded yang dibeli? Enggak, Pak. Nggak terlalu, Pak. Enggak, alhamdulillah. Yang penting bisa beli yang cukup lah, enggak masalah. Nanti kalau ada uang lebih dibuat investasinya ditabung di apa gitu, jangan dibuat itu online judol ya, jangan ya, dibuat apa bermanfaat ya. Tuh. Selanjutnya teknologi, ini mencakup inovasi teknologi dan tingkat adopsi teknologi baru. Ini udah sampai jaringan 5G. HP kalian udah 5G? Sudah, Pak. Sudah. Dampaknya apa? Dampaknya apa? Lebih lancar jaringannya, Pak. Lebih lancar. Alhamdulillah. Ya. Ya, mungkin kuotanya cepat habis. Si normal-normal aja sih, Pak. Jadi- Nggak berpengaruh. Tergantung pemakaian. Gitu ya. Sekarang ini kan apa? Teknologi kuota ini kalah sama jaringan wifi di rumah, ya kan? Jadinya sekarang, kalau dulu Pak Heri itu kalau beli itu kuota yang paling besar, saking besarnya bisa download. Tapi sekarang udah punya internet rumah, untuk download agak males. Apalagi kalau dulu koleksi film dari apa, film Blu-ray untuk apa, setelah ada film apa di bioskop pasti cari-cari apa bajakannya kan, nah, di internet, terus cari download. Nah, itu. Selanjutnya lingkungan, faktor apa dari bisnis itu dipengaruhi oleh lingkungan, yaitu berhubungan dengan isu lingkungan, cuaca, iklim, dan
kebijakan yang sustainability. Mungkin di sini sudah mencoba merambah ke industri tenaga yang terbarukan. Mungkin saya di rumah pakai panel surya. Ada yang rumahnya gentengnya udah pakai panel surya? Ada? Udah apa? Pengen belajar itu panel surya? Belum. Belum. Di sini di tempat kalian di daerah-daerah kalian udah apa? Lingkungan kalian ada yang membeli apa? Itu minyak jelantah yang udah gak dipakai terus nanti dijual? Ada? Ada, Pak. Ada. Dijual untuk apa? Nanti ditukar uang. Nah, itu akhirnya itu dari minyak jelantah itu buat apa sih? Kalau kalian tahu? Kalian tahu? Buat apa? Nah, kalau belum tahu, minyak jelantah itu dikumpulkan buat bahan bakar biodiesel. Tahu biodiesel? Kendaraan yang biodiesel yang kalian tahu? Tahu. Seperti halnya apa? Traktor. Lanjutnya kalau mobil itu ke mobil Pajero itu biodiesel. Selanjutnya apa, mesin-mesin pabrik itu biodiesel. Jadi istilahnya apa? Solar kalian tahu berapa persen itu apa komposisinya apa saja? Nah, solar itu komposisinya itu 80% minyak, 20% minyak sawit. Ya. Kalian apa? Tahu sendiri kan minyak sawit pun bisa juga jadi kendaraan loh, bahan bakar kendaraan loh, kalian tahu. Di Indonesia sendiri paling kaya akan minyak sawit. Kemarin ada kejadian apa? Kita minyak goreng itu paling mahal padahal ladangnya minyak sawit. Nah, di kalian pakai minyak kita atau yang paling mahal Tropicana, minyaknya pakai apa? Minyak gorengnya pakai apa? Minyak kita yang produsen mana? Enggak lihat ya, yang penting minyak kita lah Pak. Kita goreng kerupuk enggak melihat minyak kita merek apa, yang penting bisa goreng kerupuk, bisa goreng tempe, telur, enggak melihat dari apa produsennya mana, enggak masalah. Lanjutnya, legal atau hukum itu mencakup seperti hukum ketenaga kerjaan, hak cipta, dan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen seperti halnya kalau dari kalian tahu, seperti halnya kalau di minimarket itu apa istilahnya, kalau kasir tidak memberikan struk maka belanjanya itu gratis. Pernah mengalami dapat gratis dari apa lupa membelikan struk? Ada? Kalian tahu perlindungan konsumen yang kalian tahu apa? Kenapa kok konsumen perlu ada perlindungannya? Ayo. Seperti halnya kalian kalau dari sekarang ini e-commerce atau apa yang terbaru ini tidak boleh menjual rokok tanpa cukai. Betul? Kita dengar beritanya tanpa cukai? Betul, Pak. Nah, kenapa kok rokok itu harus bercukai? Rokok itu harus bercukai? Ayo. Karena masuk pendapatan negara. Gitu. Yang versi murah sebenarnya apa manfaat rokok buat para pekerja yang produktif itu berguna gak sih?
seperti halnya kalian di sini di rumah membangun rumah, ada tukangnya itu kalau nggak dikasih rokok ya bangun rumahnya kurang jos ada. Nah, dari dampak dari cukai itu kan bisa mempengaruhi harga dari rokok itu. Nah, dari rokok ada hal yang mengkonsumsi ya orang-orang kalangan menengah ke bawah seperti itu. Nah, makanya dari produsen memproduksi rokok yang murah-murah. Nah, jadinya bisa meminat ke pelanggan yang paling itu, yang dampaknya juga ke produsen rokok yang kelas atas seperti hanya Gudang Garam. Itu kemarin katanya mem-PHK banyak karyawan dari dampak dari cukai itu. Oke, selanjutnya masih semangat? Nggak ngantuk kan? Enggak, Pak. Nah, ya bentar lagi 15 menit lagi kita selesai. Oke. Udah upload semua tadi? Kirim tugas semua? Udah semua? Ada yang belum? Pak. Ya udah. Nanti keaktifan kalian dari itu ya. Oke. Selanjutnya, kerangka analisis Porter 5 Force. Ini kerangka digunakan untuk menganalisis tingkat persaingan dalam suatu industri. Ya, persaingannya itu apa saja? Yang pertama, kompetitor. Kalian sendiri kalau membeli produk pasti ada kompetitor. Mungkin dari kalian sendiri Mas atau Mbaknya dalam mencari pasangan mungkin ada kendala kompetitor. Saya kurang ganteng, kurang cantik, kalah sama yang sebelah. Kalian kan emang sendiri kan ada zamannya, ada pasarnya, ada zamannya pasarnya itu meredup, ada pasarnya itu baru mulai dan lain-lain. Nah, ini juga bisa halnya dari hal percintaan juga pakai favors ini bisa nanti dipelajari. Enggak cuma dari hal menjual barang, tapi dalam hal menjual barang ya sama sih. Kalian kan di sini kalau dalam Al-Qur'an itu zat yang membuat perbaikan, dinamain zat, walaupun manusia tapi zat yang memberi, zat yang memasarkan, zat yang melakukan kebaikan, zat yang melakukan keburukan. Zat itu sama saja dengan benda. Benda itu juga bisa dipasarkan, bisa harganya kita bisa naik, bisa turun. Seperti halnya bedanya kalian dengan Cristiano Ronaldo apa? Bedanya kalian dengan Cristiano Ronaldo apa? Harga kakinya Cristiano Ronaldo itu berapa? Dengan harga kakinya kalian sama-sama punya kaki. Pokoknya kebayang deh. Sebenarnya dia sama saya itu sama, bedanya cuma dia lebih mulai duluan ketimbang saya. Ada yang beda-bedakan kayak gitu. Oke, selanjutnya ini rivalitas antar kompetitor itu apa sih? Klik. Ini langsung ini aja berikutnya. Seperti halnya ini ancaman pendatang baru. Mungkin dari halnya kalian berdagang itu mengukur seberapa mudah atau sulit bagi pemain baru untuk masuk ke dunia industri. Nah, ini mungkin dari kalian membuat usaha, tahu-taunya di kanan kiri ada pesaingnya. Itu udah pasti, tapi tergantung dari kalian strateginya bagaimana. Dengan di kanan kirinya ada pengusaha, ada yang saya sudah jual buka counter, sampingnya itu ada counter. Kan ada seperti itu. Sampingnya sendiri bikin jualan es teh 3000, 3 meter ada es teh lagi. Bersaing deh. Nah, itu tergantung kalian nanti mengukurnya bagaimana dari ancaman itu. Jangan terlalu bikin, soalnya kalau yang namanya rezeki itu gak akan ke mana ya.
semuanya pasti pengen minta rezeki. Oke, selanjutnya daya tawar pembeli. Maka mengukur kuat posisi konsumen dalam menekan harga atau menuntut kualitas lebih. Pasti ini. Kenapa kok ada daya tawar pembeli? Ini konsumen itu pasti inginnya pengen dapat harga yang murah tapi kualitas tinggi. Kalian seperti ini dalam hal pembelian, melakukan penawaran. Mungkin ada yang pernah melakukan penawaran dalam membeli dari Mas atau Mbaknya, di mana di pasar melakukan penawaran udah sampai deal gimana, atau ibunya yang enggak, saya Pak yang melakukan penawaran itu orang tua saya Pak, saya dalam hal itu saya enggak tega Pak. Itu sah-sah saja, soalnya kan dari nawarkan itu kita melakukan istilahnya winning and winning, menang dan menang ya. Yang penting tidak membeli barang seperti beli kucing dalam karung ya. Ya, ini contohnya tinggi di industri e-commerce karena konsumen bisa dengan mudah membandingkan harga. Mungkin dari kalian membeli di e-commerce, pengen beli barang itu nggak jadi gara-gara harganya terlalu mahal. Pernah ya? Oke. Pernah, Pak. Beli apa? Terus ketemu harga berapa ke berapa? Lupa. Tapi pernah kan? Ya udah, itu pun bisa dianalisis. Nah, kita analisis lingkungan bisnisnya. Lanjutnya daya tawar pemasok. Nah, ini mengukur seberapa kuat sih posisi pemasok dalam menaikkan harga bahan baku atau komponen. Nah, ini dari tadi kan dari pembeli, kita ke pemasok. Pemasok itu apa? Istilahnya itu supplier. Kalian dalam berdagang pun butuh supplier kan? Buka kucingan, butuh yang nyetorin jajan-jajan, betul? Nyetorin jajan-jajan. Nanti jajan-jajannya yang paling recommended harganya di mana? Nanti ambil, saya tak ambil. Itu membantu. Dari kalian memerlukan itu, menawarkan ke pemasoknya. Pernah cari-cari pemasok, supplier? Mungkin nanti untuk yang belum berpengalaman dalam berdagang pasti akan mengalami pemasok itu juga perlu ya. Pemasok soalnya dari kalian sendiri pun dalam menjalankan bisnis gak ada mertanya cuma daya sendiri, pasti butuh orang lain untuk mendapatkan barangnya ya, barangnya untuk dijualkan. Dropshipper juga pemasok kan, kalian juga butuh pemasok. Dari mana produknya, nitip barang untuk dijualkan, dari pemasok mana yang paling murah, itu pasti perlu halnya daya tawar. Selanjutnya ancaman produk pengganti. Nah, ini mengukur kemungkinan konsumen beralih ke produk atau jasa dari industri berbeda. Nah, seperti halnya kalian datang ke toko kelontong nih, pengen beli aqua, terus lebih baik kalian kalau seandainya beli aqua di toko kalian, tahu-taunya aquanya habis, lebih baik bilang habis atau bicara dengan produk pengganti. Halo, supaya itu dia datang, kita butuh uang, pelanggannya juga butuh air untuk minum. Strateginya bagaimana? Tawarkan produk pengganti. Penggantinya yang tepat setelah aqua apa? Kalau di pasar itu pakai le mineral, karena mineral penggantinya ada lagi
katanya tadi ada Cleo. Cleo berinovasi membeli air dengan segalon-galonnya. Kalau Aqua kan beli Aqua kan harus pakai galon. Jadinya itu yang mempersulit pelanggan saat membutuhkan air. Nah, itu ya. Ini anggur pengganti. Mungkin pesaing penggantinya dari Aqua kalau mineral. Dari kalian sendiri yang mungkin mau jualan sama yang mengadakan itu, pesaing ketatnya bagaimana? Bersaing? Nah, belum sampai ke situ ya. Sudah. Ini contoh halnya itu video call Zoom sebagai pengganti perjalanan bisnis penerbangan. Kita ini pengganti kalian kuliah reguler digantikan dengan Zoom. Zoom ini bisa membantu kalian berinteraksi dengan dosen dan kampus untuk melakukan kuliah. Nah, ini semoga saja dengan Zoom ini bisa membantu kalian. Walaupun emang dalam hal pendidikan apakah bisa diukur keberhasilannya dengan Zoom? Mungkin dari sini nanti analisis pakai tugas tadi video itu. Kalian di sini kesulitannya di mana sih ya? Kalau sudah mahir-mahir Zoom ini nggak masalah, mungkin udah bisa mengikutin. Oke, selanjutnya rivalitas antar kompetitor. Ini persaingan di antara pemain yang sudah ada di industri. Kompetitor pasti ada kan, dalam bisnis ada kanan kiri. Lanjut rate holding itu contohnya Gojek versus Grab yang ditandai dengan perang harga. Sekarang ada Maxim yang bisa tawar. Di kalian Maxim diinstal aplikasinya. Install Maxim. Enggak. Berarti masih didominasi sama Gojek sama Grab ya. Oke. Ini sebenarnya ini buat PR, buat minggu depan. Nanti tak kumpulkan berdasar kayak tadi dari awal dari pertemuan ketiga. Nanti tugas mandiri itu nanti Mas atau Mbaknya cari industri ya, mungkin usahanya sendiri, mungkin yang dari P1 pakai usahanya sendiri nggak apa-apa, tapi dianalisis dengan metode Pestel ini ya. Pestel tadi problem-problemnya di politik apa yang mempengaruhi ekonomi, sosial, teknologi, environment, lingkungan, dan legal itu apa. Terus nanti identifikasi 1-2 faktor yang paling krusial dari setiap elemen. Faktor sosial, elemen politik, ekonomi, dan seterusnya yang mempengaruhinya. Siapkan poin-poin kalian untuk dikerjakan besok ya. Dikumpulkan besok, nanti dikumpulkan ke PDF, nanti linknya besok saya kasih setelah sebelum ke materi kayak tadi. Kalau dari Pak Heri sebelum kuliah mengumpulkan tugas minggu kemarin gitu ya. Walaupun ada yang nggak ikut, nanti bisa mengikutkan untuk upload ya. Ini contohnya studi kasus seperti Gojek ini menganalisis Pestel. Pestel itu politiknya apa? Operasi Gojek mempengaruhi kebijakan pemerintah, regulasinya mengenai tarif transportasi online, status hukum, dan lain-lain. Nanti kalian deskripsikan analisisnya kalian udah akhir pintar-pintar kok. Nanti tinggal coba dengan analisis Pestel ini, nanti hasilnya bagaimana. Selanjutnya ekonominya bagaimana. Itu daya beli masyarakatnya sangat mempengaruhi Gojek. Mungkin dari pasar itu daya beli masyarakatnya semakin hari itu menurun untuk offline-nya. Mereka pada lari ke online, apakah benar? Gitu. Coba dianalisis. Selanjutnya sosial, perubahan gaya hidup masyarakatnya itu bagaimana. Di lapangan Gojek itu terbantu dengan adanya COVID-19, itu kejadian kemarin. Apakah dari kalian COVID-19 itu rezeki atau musibah?
rezeki atau musibah COVID-19? Ada Musibah. musibah. Musibah, Pak. Ada Musibah. ada beberapa sektor industri katanya itu cuan banget. Contohnya itu Halo, kamu kok sampai sini? contohnya itu ruang guru. Nah, ruang guru itu faktor membangunnya benar-benar COVID kan. Gara-gara itu semua orang bisa belajar online di ruang guru. Nah, seperti halnya ini Zoom itu terkenal di saat COVID, betul? Boomingnya di COVID, betul? Nah. Itu gara-gara COVID kena Zoom ini ya bentar lagi ya. Nanti habis ini tak selesaikan. Kalian kan udah maghrib kan? Ajan maghrib kan? Udah. Di sini sudah ajan maghrib. Ada ini selanjutnya shop teknologi. Bagaimana? Ajannya environment. Bagaimana? Terus legal. Nggak usah pakai analis porter ya. Analis pastel aja sesuai pemerintah apa ini. Biar gak kepanjangan 1 sampai 2 faktor paling krusial dari setiap elemen. Ya. Ada yang ditanyakan? Nanti materinya Pak Heri share di grup. Mungkin ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Gak ada ya? Belum. Ya Belum ada, udah. Pak. Kalau nggak ada tanyakan mungkin di luar dari kuliahan ada yang ditanyakan, mungkin ada problem-problem apa dari Omko ke pihak kalian? Wes, Nggak ada. kalimat Nggak ada. Kalau pengen tanya-tanya ke Pak Heri nggak apa-apa. Kalau ada problem minta request jambar kuliahan jangan sore Pak. Nanti cari suara terbanyak jam berapa gitu. Nggak masalah. Yang penting jangan sampai mengganggu pekerjaan kalian. Ya. Saya udah mengukur porsi untuk aktifan perkuliahan ini ya. Oke, tanpa Pak Heri gak membebankan absen tapi membebankan diri tugas ya. Tugas setiap pertemuan ada kasih tugas untuk keaktifan kalian ya. Terus kalau minta ada request, kalau seandainya nanti ada perkuliahan praktik, minta request praktik, ada yang dari Kudus boleh kita berlatih di offline di Kudus hari Sabtu, terserah. Nanti suara terbanyak gitu. Tapi nanti tak analisis dulu kelemahan kalian dari tugas pertama itu bagaimana. Gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kali ini. Kita ketemu minggu depan. Semoga kalian di sini keadaan baik dan sehat, senang selalu. Kita ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih, Pak. Kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.